ini berjumpa dengan salah satu pengembang kumbang yang berada di Kelurahan Mulyaharja, di mana COVID-19 tahun 2020 sampai saat ini masih terus berlangsung. Artinya COVID-19 ini masih belum selesai. Perekonomian warga masyarakat cukup terganggu dengan adanya wabah virus COVID-19 yang sampai saat ini bahkan jumlah korbannya masih terus bertambah. Tetapi ada jawaban khusus untuk warga yang berada di Kelurahan Mulyaharja dengan adanya paguyuban kumbang dengan meningkatkan taraf hidup UMKM perekonomian khususnya untuk warga di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pendiri kumbang, yaitu dengan Bapak Arif. Apa sih sebenarnya kumbang itu? Kita akan wawancara dengan beliau. Saya Fahri mengabarkan. Kita sudah bersama dengan Pak Arif, salah satu pendiri dari kumbang, yaitu paguyuban tentang perekonomian. Bahkan dari kumbang tersebut bukan hanya ekonomi yang dibantu oleh beliau, tetapi semua jenis baik perizinannya ataupun jenis-jenis bagaimana cara mengembangkan kumbang, beliau akan menjawab. Selamat siang, Bang Arif. Selamat siang. Bang Arif, awal berdirinya kumbang itu seperti apa? Jadi kalau untuk awalnya sebetulnya itu tahun lalu, Agustus, awal-awal Agustus. Jadi memang kita tidak menduga kalau ini akan menjadi satu komunitas yang ternyata lumayan juga anggotanya. Jadi dulu itu dari kelurahan melalui Bapak Lurah ada satu program yang mungkin dari Pak Wali Kota ya Pak ya, untuk yang mana potensiku mana potensimu. Dan alhamdulillah entah kenapa jadi saya dipilih untuk diambil video klipnya waktu itu. Nah dari situ kita mulailah ada komunikasi yang lebih dekat dengan Pak Lurah. Lalu saya sampaikan, Pak, kalau hanya sebatas di saya, sepertinya sayang. Gimana kalau misalkan kita kembangkan untuk mengembangkan juga UMKM yang lain dengan membentuk satu komunitas. Dan alhamdulillah Pak Lurah sangat support sekali, sangat merespon. Dan ayo langsung kita buat, nanti kita buatkan SK-nya, kita bantu apa yang bisa dibantu. Salah satunya yaitu terkait dengan keamanan, kenyamanan di mana pelaku UMKM itu bisa berjualan. Salah satunya dari perizinannya kita bantu hanya sebatas untuk NIB, izin usahanya. Berikut NPWP-nya kita juga bantu. Oh, NPWP jadi bantu ya Pak? Kita bantu NPWP, kita bantu buatkan. Terus itu tidak ada biaya. Tidak ada biaya sama sekali? Tidak ada biaya sama sekali. Jadi kan ya kita untuk kemajuan bersama. Jadi kita bareng-bareng karena komunitas ini bukan milik saya, bukan milik Pak Lurah, tapi ini memang milik warga Mulyaharja. Dengan dukungan penuh dari Pak Lurah, kita alhamdulillah. Jadi dari 1.200 anggota yang mendaftar, kita verifikasi, kita ada 508 yang sudah real. Ternyata itu memang betul ada usahanya dan sudah kita bantu perizinannya, dan alhamdulillah program bantuan BLT BPUM kita juga salurkan melalui kumbang ini. Dan alhamdulillah sudah banyak yang cair gitu ya, hampir 90% sudah tersalurkan di kumbang. Selain dari dana bantuan tersebut, adakah kerjasama dari bank-bank swasta contohnya? Dari bank swasta kita ada kerjasama dengan BNI. Itu adalah tindak lanjut dari pertemuan kemarin Bapak Menteri Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Beliau hadir juga waktu pembukaan kumbang di BNR, dan inilah salah satu bentuk dukungan beliau juga. BNI KUR BNI tanpa jaminan sampai 50 juta. Jadi memang BNI ini memakai kumbang untuk verifikasi awalnya, nanti kumbang yang mengajukan, BNI akan yang menentukannya gitu. Baik, kita dari tadi bicara tentang kumbang. Ya. Otomatis warga masyarakat ingin bertanya, kumbang itu apa sih? Ya, kumbang ini adalah komunitas UMKM Mulyaharja Bangkit. Ya, jadi disingkat kumbang. Ya, dan bangkitnya itu sebetulnya ada singkatannya juga. Apa itu? Jadi bangkit itu B-nya bahagia, ya, aman, nyaman, terus gotong royong, ikhtiar,
terus kayaknya tawakal. Iya, kita harus aman dulu dalam arti perizinannya, makanya kita step by step mulai dari perizinannya. Berarti warga masyarakat yang sudah tergabung di Kumbang, mereka sudah memiliki surat-surat izinnya yang sah. Alhamdulillah mereka sudah memiliki izin usahanya sudah ada. Ya, nanti kita tinggal mengarah ke HKI-nya. Karena memang nggak cukup hanya di situ ya kalau di UMKM, dari NIB, izin usaha, lalu nanti ada HKI-nya, ada halalnya, ada BET-nya, nanti arahnya akan ke sana. Kalau boleh tahu, Kumbang ini tentunya menerapkan taraf hidup warga masyarakat ya untuk berjualan melalui Kumbang. Nah, jenis makanannya apa aja sih yang dijual dari Kumbang? Kalau untuk ditanya jenis makanan luar biasa banyak. Banyak ya. Karena kalau saya lihat, kenapa saya optimis dengan Pak Lurah, di Mulia Harja ini banyak sekali makanan yang bisa digarap. Salah satunya ada dodol, ada rangginang, ada kerupuk kulit dodok-dok, terus ada produsen bakso, terus juga ada talas, gitu, singkong, itu banyak sekali. Dan itu yang sedang kita coba kembangkan. Salah satunya kita coba buat nanti. Kalau yang sudah terkenal ini kan talas ya, ada kue talas, bolu talas. Nah, kita nanti akan buat dari singkong, kue dari singkong, bolu dari singkong, kita akan coba ke sana. Oke, luar biasa ya. Dan sampai saat ini saya dapat informasi katanya nih ya, Kumbang sudah mendirikan aplikasi, itu khusus untuk Mulia Harja ya. Luar biasa. Coba jelasin dong Pak ya. Jadi kalau Kumbang Go ini sebetulnya memang baru. Ini adalah bukan temuan ya. Jadi memang salah satu alat yang mudah-mudahan menjadi salah satu solusi juga untuk pemulihan ekonomi ya di pandemi ini. Nah, ini baru kemarin, belum lama, sekitar 1 minggu kita mulai fix sepakat dengan ini kebetulan juga wakil Kumbang, wakil ketua Kumbang. Nah, kita berdiskusi di tengah PPKM, orang banyak yang mengeluh tidak bisa berdagang secara offline. Nah, kita cobalah kita cari terobosan baru. Selama ini kita coba pakai aplikasi yang sudah ada, yang hijau-hijau. Nah, ternyata memang banyak kesulitan juga untuk mendaftar ke sana. Sampai saat ini ada kendala di Go Kumbang? Kumbang Go? Untuk di Kumbang Go kendala alhamdulillah tidak ada. Jadi untuk secara sistem, secara aplikasi sudah berjalan normal, hanya kita butuh media promosi saja. Jadi warga Kelurahan Mulia Harja yang ingin memesan makanan, siap. Selain makanan apa aja? Ya. Di situ kita ada makanan. Terus kita bisa pesan ojek online. Ojek online. Apakah itu dari aplikasi yang lain? Sama, dari Kumbang Go. Dari Kumbang Go juga. Masih Kumbang Go. Jadi Kumbang Go aja bukan hanya makanan. Bukan hanya makanan, di situ ada ojek online. Bisa pesan mobil juga. Mobil. Oh, jadi kalau ada keperluan mendadak itu bisa pesan mobil. Jadi sama persis seperti aplikasi yang sudah ada. Yang kita tahu sekarang ini. Dan nanti ke depan juga kita akan coba buka satu fitur baru yang namanya itu ada Kumbang Go Cleaning ataupun Kumbang Go Message. Kita akan coba karena kita tahu di Mulia Harja ini ternyata banyak tukang pijit. Banyak tukang pijit, tapi hanya mereka ini sulit untuk keluar. Karena apalagi saat ini masih pandemi ya. Betul. Contohnya orang untuk silaturahim aja takut, ya kan? Betul. Apakah dia yang menularkan atau kita yang menularkan? Betul. Mungkin dengan adanya message seperti ini. Tapi dengan adanya apabila Kumbang Go ini adanya message atau umpamanya itu sangat membantu tentunya ya. Betul. Tentunya dengan adanya surat izin vaksin. Iya, itu syarat utama dari kami. Syarat utama dari kami orang itu terbebas atau terbebas dari paparan COVID. Gitu. Sampai saat ini berapa sih anggota yang udah masuk? Kalau untuk anggota saat ini masih sedikit ya, hanya baru sekitar 50-an. 50-an. Baru 50-an karena memang ini kita belum maksimal karena sangat baru. Ini juga kebetulan ruangan ini juga baru semalam baru selesai dikejar terus. Spanduk-spanduknya juga bisa Mas lihat belum ada karena masih proses pencetakan gitu. Tapi insya Allah ke depan sudah berbincang juga dengan Pak Lurah, insya Allah sama Pak Lurah disupport penuh untuk memberitakan ke RT-RT, ke RW agar masyarakatnya bisa beralih ke Kumbang Go. Oke. Mari penutup ya. Untuk melihat atau mencari Kumbang Go, aplikasinya bisa di mana? Ya, kalau Kumbang Go alhamdulillah sudah bisa di-download di Play Store. Di Play Store. Sudah bisa di-download di Play Store. Dan kelebihannya kita sangat sedikit memakai memorinya. Ini hanya 8,9 MB. Oh gitu ya? Iya. Dengan begitu banyak fitur, kita hanya 8,9 MB. Oke.
Jadi warga masyarakat khususnya untuk di Mulia Harja atau di luar Mulia Harja, kemungkinan besar ini aplikasinya masih lokal ya. Iya, bisa mendownload aplikasi Kumbanggo di Play Store. Nah, perihal kegiatan Kumbanggo kedepannya seperti apa harapannya untuk warga? Tentunya kita akan bincang-bincang dengan salah satu orang nomor 1 di Mulia Harja, Bapak Lurah Indra. Pak Lurah, kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Arif, salah satu pendiri Kumbang ya. Ini sangat luar biasa, di mana taraf kehidupan perekonomian warga Mulia Harja bisa terbantu dengan adanya aplikasi Kumbanggo yang saat ini sudah berjalan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, kita tahu pada saat ini perekonomian benar-benar lagi menurun sekali ya. Betul. Kalau menurut Pak Lurah secara umum dan garis besar untuk warga Mulia Harja, harapan Pak Lurah apa untuk warga Mulia Harja dengan adanya Kumbanggo? Terima kasih Kang Fahri. Pastinya dengan adanya aplikasi Kumbanggo yang bisa di-download di Play Store, kita berharap ke depan setidaknya dapat menyerap tenaga kerja. Setidaknya ya, di situ pasti dibutuhkan 1 driver, 2 mitra food. Ya, kita dengan adanya Kumbanggo, untuk drivernya mungkin bisa diambil dari warga kita. Drivernya ya? Drivernya, mitra foodnya pun sama dari warga Mulia Harja. Jadi yang tidak ada kerjaan bisa silakan mendaftar di sini di Kumbanggo sini ya. Itu harapan kedepannya, saya sangat berharap sekali nih dengan adanya Kumbanggo ya, karena memang betul tadi kata Pak Fahri, di masa pandemi ini kita diwajibkan untuk menggali potensi. Menggali potensi, instruksi dari pimpinan kita, setiap wilayah harus menggali potensi, di mana potensi tersebut dapat seenggaknya menjadi salah satu solusi untuk menambah pendapatan warga. Sebagaimana diketahui, saat ini banyak sekali warga kita yang awalnya bekerja, mungkin saat ini menganggur, di PHK. Artinya apa? Artinya dengan adanya Kumbanggo ini setidaknya dapat menyerap tenaga kerja. Menyerap tenaga kerja, kita sih masih lingkup lokal dulu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa meningkat. Dan nanti kalau sudah meningkat, bisa nanti untuk proses perizinannya pastinya kan dibutuhkan tuh perizinan dari Kementerian Transportasi untuk transportasinya itu. Terus mungkin dari Kementerian Kominfo mungkin ya untuk aplikasinya itu, gitu kan. Itu ke depan. Tapi untuk saat ini masih link lokal. Jadi kita berdayakan UMKM dan warga yang ada di Mulia Harja dahulu. Bapak sebagai saya sebagai anggota juga Kumbang, sebagai salah satu pengurus untuk bisa membantu warga yang sekitar Mulia Harja ya, membantu pikiran dan apa yang saya bisa ya. Jadi saya mendukung penuh apa yang saya sudah bicarakan sebelumnya Pak Arif, dengan Pak Lurah semuanya ya. Jadi apapun untuk kemajuan masyarakat Mulia Harja yang ada di Kota Bogor ini untuk bisa bangkit kembali, bisa jadi ada solusi tersendiri gitu ya. Paling itu aja Pak Arif. Oke, siap. Pak Arif, penutup, apa yang sudah dilakukan Kumbang? Apakah adanya bazar atau yang lain? Iya. Kalau untuk kegiatan di kita awal pendirian Kumbang ini kita mengadakan bazar. Alhamdulillah kita bazar ini sangat bermasyarakat, sangat bermasyarakat dalam arti begini. Kalau biasanya bazar itu dikenakan biaya yang sangat mahal, kita itu bazar 50.000 pendaftaran itu untuk 7 hari. 50.000 untuk 7 hari. Untuk 7 hari. Dan saat itu kita luar biasa pusing juga sebetulnya. Anggaran kita 22 juta. Kita hanya punya uang 2 juta dari anggota. Tapi alhamdulillah karena kita saling bahu-membahu, saling ini dengan Pak Lurah juga, bagaimana caranya biar ini masyarakat ada perputaran ekonomi di situnya, ada dilihat ekonominya. Dan alhamdulillah berjalan sukses. Itu yang pertama bazar. Terus yang kedua,
kita juga tidak menutup diri dalam arti membuka kepada pihak manapun untuk bekerja sama dengan Kumbang untuk kepentingan UMKM. Dan salah satunya juga ada salah satu dermawan juga dari BNR untuk memberikan rukonya. Oh, memberikan apa ya? Bukan memberikan arti memberikan bukan, Iya. tapi untuk silakan dipergunakan untuk membuka kuliner. Kuliner ya. Jadi ada satu ruko di Jalan Orchard di BNR itu untuk menampung beberapa pelaku UMKM, ada soto, bakso, ada laksa dan lain-lain. Nah, tanpa dipungut biaya juga, betul-betul free, tidak ada biaya. Kita nggak ada sewa kontrak, nggak ada apa. Jadi memang ini salah satu bentuk kerjasama kita masyarakat Mulyaharja, di mana yang mampu bisa membantu yang kurang mampu. Dan yang kurang mampu pun bisa memaksimalkan apa yang diberikan oleh yang mampu, sebenarnya seperti itu. Inilah kita sinerginya di situ. Alhamdulillah. Ini juga berkat kerja keras Pak Lurah juga. Dan luar biasa jam 12 jam 1 malam pun kalau saya hubungi Pak Lurah selalu menjawab. Dan Kumbanggo 24 jam ya. Kumbanggo 24 jam. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kumbanggo 24 jam karena memang semua sudah berjalan dengan sistem. Oke, terima kasih banyak Pak. Demikian yang sangat luar biasa potensinya untuk ke depan. Artinya perekonomian bisa terbantu di suatu wilayah dengan adanya aplikasi Kumbanggo untuk warga Mulyaharja yang ingin memesan makanan, yang ingin memesan kendaraan, baik roda 2 atau roda 4, nggak usah pusing-pusing. Tinggal klik di Play Store, ada Kumbanggo di sana. Saya Fahri mengabarkan.